Ketua Panitia, sinten ya Ketua Panitia? Pak Imam Zainuri. Terima kasih Bapak Imam Zainuri. Saya malam ini juga hampir merasakan seperti orang-orang berjuang zaman dahulu. Iya ini. Berapa jam duduk di sini tanpa air, tanpa makanan, paham ya? Seperti orang terdahulu yang sedang perang ini. Masya Allah. Terima kasih. Sehingga mengingatkan saya perjuangan orang-orang terdahulu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para rakyat Desa Molokorejo, wabil khusus Kepala Desa, Babinsa, Kamtibnas, dan Kerawat Desa Molokorejo, para asatid, semoga abdinah sarang ajunan along polong pada kaitu tempat pagi juga along polong pada isurgan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita memperingati doa bersama teruntuk para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita, bertepatan di tanggal 16 malam 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Semoga kemerdekaan yang diraih oleh orang-orang terdahulu bisa kita nikmati, sehingga nikmat ini akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua Panitia, sinten ya Ketua Panitia? Pak Imam Zainuri. Terima kasih Bapak Imam Zainuri. Saya malam ini juga hampir merasakan seperti orang-orang berjuang zaman dahulu. Iya ini. Berapa jam duduk di sini tanpa air, tanpa makanan, paham ya? Seperti orang terdahulu yang sedang perang ini. Masya Allah. Terima kasih. Sehingga mengingatkan saya perjuangan orang-orang terdahulu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Saya tadi juga membaca ini susunan beberapa yang ditawasuli, termasuk ada nama kakek daripada istri saya, yaitu Kiai Haji Abdullah Yakin, yang katanya juga pernah menjabat sebagai kepala desa ketiga Molokorejo. Ya mungkin pulung itu juga akan jatuh ke saya satu saat nanti, paham ya? Siapa tahu juga itu. Tapi saya tadi ditanya oleh Ci Mahfud, kepala desa, Agus masih ada acara yang lain. Sebenarnya biasanya saya langsung pulang, tapi karena ada nama kakek daripada istri saya, jadi saya ikut membacakan tawasul, baca yasin, baca tahlil bersama. Semoga doa-doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bersama di tempat ini. Mboten nonton malih, Pak. Nopo yang kita harapkan hanya rasa terima kasih kita kepada Bengesepo. Saya pernah baca dalam satu literatur kitab bahwa Nabiullah Adam punya istri namanya Sayyidatuna Hawa. Beliau punya anak dari beliau kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat, sampai kurun ke-10. Yang disebut dalam kitab itu namanya adalah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu putra Nabi Adam, keturunan yang nomor 10. Nabi Nuh ini punya beberapa anak, salah satunya namanya Kan'an, nomor 2 namanya Yafis, nomor 3 namanya Sam, nomor 4 namanya Ham.
Saya tidak menyebut Kan'an karena Kan'an sudah meninggal terlebih dahulu karena dia durhaka kepada orang tuanya. Tetapi 3 putra daripada Nabi Nuh yang menjadi nenek moyang kita. Yafis, seorang putra daripada Nabi Nuh, beliau melahirkan orang-orang Eropa, Britania Raya, Inggris, kemudian Jerman, kemudian pokoknya orang Eropa itu semua adalah anak turun daripada Yafis. Kemudian yang nomor 2, beliau punya putra namanya Sam. Sam ini menurunkan orang-orang Arab sing irungi bangir-bangir, Mesir, kemudian Turki, kemudian Yaman, Arab Saudi dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang nomor 3 namanya Ham. Beliau melahirkan orang-orang yang berkulit hitam, Nigeria, Senegal dan yang lainnya. Maka kalau saya melihat wajah orang Indonesia nih, bangir ya gak bangir, ireng ya ndak begitu hitam, putih dan nggak begitu putih, maka sebenarnya kita ini anak turun siapa itu, paham ya? Tetapi paling tidak nenek moyang itu terlahir dari 3 ini, Pak. Saya tidak mau membahas itu. Nabi Adam dengan segala perjuangannya, bagaimana Nabi Adam harus berpisah dengan Sayyidah Hawa beribu-ribu tahun, tetapi beliau melahirkan seorang nabi keturunan yang nomor 10 yang menikmati jerih payah kakek moyangnya, yaitu Nabi Adam. Nabi Nuh melahirkan 3 anak yang menjadi sumber daripada kehidupan manusia. Jadi kadang abdina sareng ajunan ngagungin reng sepo susah payah, Pak, kita tidak bisa menikmati apapun. Kadangkala cucunya atau buyutnya atau yang lain itu yang akan menikmati jerih payah orang tuanya. Nuwun sewu, mohon maaf, mohon jareng Madura Cangkolang. Kadang Pak abdina kadinto odi edunya, odi nyaman, minta aing langsung dateng aing ngai swarga, bawi minta aing dateng aing. Itu bukan karena jerih payah saya. Mungkin yang berjuang penuh berdoa kepada Allah adalah kakek-kakek saya. Maka kemungkinan abdina sareng ajunan kita ini bisa hidup teng Lokorejo dengan aman, tanpa kita keluar malam ndak ono sing mateni. Mungkin di 50 atau 70 tahun yang lalu kita mau keluar aja takut. Sekarang kita sudah aman. Siapa yang berjuang? Nenek moyang kita. Maka layak sekali apabila kita sebagai cucu ini berterima kasih kepada mereka. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada mereka? Didoakan mereka, semoga yang amalnya mungkin sedikit mereka, bahkan mereka tidak pernah sholat nenek moyang kita, tetapi mereka hubbul waton, cinta tanah air, memperjuangkan kemerdekaan ini. Mungkin mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adito, biar tidak terlalu panjang, Pak, saya hanya sedikit. Sebenarnya kemarin saya diundang oleh Ji Mahfud acara 17 katanya Gus, saya hadir karena saya punya guru Syekhina Maimun Zubair, itu setiap diundang 17 Agustus mesti hadir. Saya dulu di pondok, beliau itu masih ikut apa itu, Pak? Kalau 17 pagi-pagi itu ikut, Pak, itu loh, Pak, apa namanya? Upacara. Syahina, saya sudah di sana mungkin umur hampir 70, diundang ikut upacara beliau. Saking cintanya kepada negara ini. Lo kadang abdina sareng ajunan nggak dito, tak pakai cinta bik negara, Pak. Indonesia lawan Malaysia, milih Malaysia ajunan. Paham ya? Kadang Indonesia bi Thailand, kalah boleh lah Malaysia, ya. Kalah boleh katanya. Kita ini harus cinta, Pak. Kadang rubuh atau bengesepo kita ini begitu menghormati mereka, pejuang-pejuang kita. Yang paling saya ingat ketika saya masih kecil. Saya kecil itu dilahirkan oleh ibu saya, tapi saya ini iancu itu dimomong oleh tetangga saya. Yang kalau makan saja masih nyari, Pak, untuk hari ini. Kadang hari raya itu tidak punya baju, tapi setiap datang bulan Agustus dia beli bendera yang baru, dia pasang di depan rumahnya.
Saya tanya kepada kakek itu, apa mbah sampean kok masang loh, le, iki mbahmu sing merdeka le. Begitu Pak, karena cintanya mereka. Kadang abdi nasar ngajunan montai melagi peteng kita pasang bendera nah. Loh, bagaimana cinta kita? Maka harus berterima kasih lah. Paling tidak mendoakan pengesepo yang berjuang untuk apa khususnya desa Mlokorejo bisa jadi aman, ngaji nyaman. Mungkin orang lambek saya ngaji takut. Kadang orang dulu itu mau jalan malam takut sekali. Tapi sekarang tidak. Kata guru saya yang paling akhir nih Pak, paling akhir. Kemerdekaan Indonesia ini bukan merdeka secara agama, bukan. Tapi yang merasakan kemerdekaan bukan hanya orang Islam, seluruh agama, seluruh etnis yang berada di Indonesia mereka merasakan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambah banyak orang setan di agama, tak tahu agama apa, tukang jaranan, nun sewu kados wau nih tukang kuntulan, paham ya? Tidak punya agama mereka. Tetapi kalau sudah 17 Agustus tidak ada agama dan tidak ada etnis, mereka satu nusa satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kadang yang Ki Abdina Kadito Sekut merasa tidak nyaman. Satu saat ketika anak-anak seperti kita yang masih muda merasakan atau mensyukuri kemerdekaan ini dengan cara karnaval, gitu Pak, gitu? Karnaval. Saya secara pribadi sebagai orang Indonesia, bukan secara kiai Pak mboten, tetapi secara Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini bangga. Wonten karnaval, wonten tiang pakai baju seragam jaranan. Wonten sing pakai baju orang Ponorogo niku napa? Reok. Nggih, Pak. Ada yang pakai baju petani. Ada yang kadang berdarah-darah, mereka sedang mengapresiasi atau sedang mengimplementasi bagaimana orang-orang terdahulu dibunuh oleh Belanda, PKI dan Jepang. Itu saya sangat tidak apa-apa menurut saya. Paham ya? Itu baik menurut saya sebagai orang Indonesia. Tidak harus karnaval ini kudu kelambian sarungan takwan, tidak. Itu apa? Bentuk mereka menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan hanya dimiliki oleh orang Muslim, tapi Indonesia ini dimiliki oleh orang banyak yang berdomisili di apa? Indonesia. Itu sedikit arahan daripada saya. King hanya saja saya tidak pernah menemukan dan tidak bisa bayangkan kadang wae karnaval niku wonten sing dadi tuyul, wonten sing dadi gendruwo. Apakah juga ketika merdeka dulu 17 Agustus 45 mereka juga merasakan kemerdekaan? Saya kurang tahu. Tetapi itu ya mungkin hak mereka. Tetapi secara kebangsaan, paham ya, itu adalah boleh-boleh saja. Wonten sakniki kali nopo jenengi joget jaranan, joget reok dan yang lain. Itu enggak apa-apa, Pak. Paham ya? Itu bukti mereka sedang mengapresiasi kebanggaan, sedang merayakan bunga nih, Pak. Tetapi itu adalah sudut pandang sebagai seorang bangsa Indonesia. Terus nopo kemawon nopo terus panjenengan terakhir monggo kula kali panjenengan sami-sami zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan zikir ini perkumpulan kita di tempat ini dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir ketika Haji Mahfud tempat ini adalah tempat untuk masyarakat desa Mlokorejo bisa dimanfaatkan untuk apapun. Tempat ini adalah tempat masyarakat nopo Mlokorejo. Ajeng nggih napa terserah, karena ini adalah milik nopo masyarakat. Sing bangun sinten kula nggih mboten ngertos, tetapi ini adalah milik nopo masyarakat. Masyarakat mau gawe slametan, mboten teng masjid Gus, mboten teng balai desa, tapi teng aula, silahkan. Karena ini adalah milik nopo masyarakat. Monggo kula kali sampeyan sami zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan kita mengingat mbah-mbah kita, mungkin mbah kita tidak pernah berjuang, tetapi mereka adalah orang yang menyelamatkan kita, yang memberikan sumber hidayah kepada kita, sehingga kita masih bisa mengingatkan kepada orang tua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Monggo sareng-sareng la ilaha illallah. Muhammadur Ya Hanan Ya Manan Ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur bin Nabil Ummi wa Khadijah Ummi wal Batulil Khatmi Sayyidatin Niswan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salatu daim lin Nabi bani Hashim adaman huwa qaim judlana bil ghufran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekadito dari Abdinah tak memanjang kata menabi pada salah lopot kaulo nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sekalian doa nggih. Niki sadèrèngé donga niku wau kula eling Pak sinten ketua panitia sinten Pak Imam nggih. Niki kula eling Pak kersane kula kali panjenengan ngertos. Terakhir niki sedikit cerita saya. Saya punya kitab kecil karangannya Imam Sakhawi. Namanya kitab Al-Qaulul Badi fi sholati alal Habib Syafi. Satu saat ada seorang waliullah, walinya Allah nih, kekasihnya Allah, tidur mimpi ketemu tonggone sing wis mati, dan ternyata nuwun sewu tonggone niku tiyang mboten genah Pak, sering tuku nomor, pokoknya mboten genah pun tiyang. Tetapi di dalam mimpi itu orang yang tidak genah tadi sedang duduk bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Utsman bin Affan, bersama dengan Ali bin Abi Thalib dalam singgasana yang indah sekali. Kemudian seorang wali yang mimpi itu kaget loh, teng uripe gak genah kok sakniki penak uripe. Akhirnya tanya, "Kaifa haluk?" Loh kok iso awakmu nggak ada kondisi yang seperti ini, hidup ketika sudah meninggal bersama dengan orang-orang baik, apa pahalamu di dunia katanya. Kemudian orang ini menjawab, saya tidak punya amal apa-apa ya Syekh, bahai wali, saya tidak punya amal apa-apa. Hanya saja saya ketika hidup sering membaca sholawat 1 kali yang selalu diiringi oleh orang banyak. Paham iki? Tak paham? Biasa najunan sareng abdina menabi at-tahlil. Kulo kali panjenengan Pak lek tahlil teng tangga teparu, lek mantun mangan disolawati napa mboten? Sinten sing maca selawat? Pak Imam niki wau. Ngeseli ala Muhammad, sallallahu alaihi. Boleh, Pak. Sing maca sitok sing jawab wong akeh. Niki tiyang urip teng donya mek tukang bubaraken tiyang napa tahlil. Ganjaran ini tuh oleh Allah diberikan lipat ganda karena nopo solawat yang ia baca dijawab oleh ribuan orang. Paham bagi Pak Suhada ngertos Pak. Jadi kadang teng desa lek wonten mantun niki lho niki lek wonten dari napa mboten niki Pak? Oh berkat ya alhamdulillah mun mboten usah khawatir wonten berkat niki Pak nggih.
Nanti kalau sudah dituumi berkat, kemudian ku wonten sing nyolawati. Lah niki dalam mimpi itu yang disebutkan dalam Imam Sahawi dalam kitab Al-Qaulul Badi fi sholati 'alal Habib Syafi. Sholawat sitok dijawab wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin kersane Pak Suhada cobi Pak Wang ya sing maca sholawat untuk niku. Lah niki terakhir pun saking kula. Wallahu yafiquna lama waridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nah min suratil Yasin wa suratil Ikhlas wal mu'awwidhatain wa mastaghfarnah wa ma halalnah wa ma sabbahna hadiyatan wa silah wa rahmatan nazilah ila habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammad wa jabi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wa tabi'in wal ulamil amilin malikatil muqarrabin nahussu bi dhikri abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masihina wa man ammara fi qaryati Malokorejo wa man ammara wa man waqafa wa man ya ilahana hayya li hadhil qaryati Malokorejo ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alhum min ahlil jannah wa al maghfirah wa ali syafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ilahana ya rabbana ya sattar ij'al hadhil qaryah tayyibatan maghfuratan ya ilahna birahmatika ya arhamar rahimin marzuqah ma'murah daimah ila yaumil qiyamah mustamirrah ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hayatana wa hayata auladina wa hayata man ahabbana hayatan thayyibah hayatan hasanah biaki rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.